Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlia Rizky, NPM 201102123. Dan di video kali ini saya bakal mewawancarai salah satu pedagang kaki lima yang ada di Jalan Padat Karya. Nah, tujuannya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kebijakan pembangunan yang diampu oleh dosen Bapak Arif Darmawan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait kebijakan pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Fauzi. Bapak Fauzi. Bapak di sini sudah berjualan berapa lama, Pak? Kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Di sini izin bertanya, Pak. Yang pertama terkait kebijakan pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung, kebijakan apa saja yang Bapak ketahui? Kebijakan yang diketahui di Kota Bandar Lampung ini. Kebijakan yang saya ketahui di Bandar Lampung itu mengenai pembangunan jalan raya, terus flyover, jembatan, itu yang saya ketahui. Oh iya. Terkait dari beberapa pembangunan tersebut, kira-kira yang berpengaruh terhadap penjualan Bapak itu yang kebijakan yang mana, Pak? Yang sangat berpengaruh itu jalan. Karena kalau jalannya bagus, lalu lintas nanti lancar, sehingga banyak yang mampir. Oh iya. Demikian. Iya. Berarti jalan ya, Pak. Kemudian selanjutnya kebijakan di Bandar Lampung itu kan sekarang banyak pembangunan flyover juga itu. Menurut Bapak, pembangunan flyover itu berdampak yang signifikan nggak sih, Pak, terhadap kemacetan? Untuk flyover berdampak sangat besar dengan kemacetan karena sangat mengurai kemacetan. Yang tadinya macet jadi tidak karena adanya flyover. Oh iya. Jadi flyover sangat membantu sekali. Iya, Pak. Kemudian apakah berpengaruh jika misalnya pedagang-pedagang ini dipindahkan tempat ke pasar bambu kuning gitu? Kalau pedagang dipindahkan ya berpengaruh. Karena mungkin pertama tempat baru. Nah, kalau tempat baru kita harus nyari pelanggan baru. Iya. Ini yang sangat berpengaruh besar. Demikian. Oh, iya. Selanjutnya di Bandar Lampung itu kan banyak zebra cross ya, itu buat pejalan kaki. Nah, menurut Bapak, zebra cross yang ada di Kota Bandar Lampung itu sudah berjalan secara semestinya belum, Pak? Belum, Karena masih banyak dipakai untuk berjualan. Oh iya ya. Kemudian apakah trotoar di Kota Bandar Lampung juga sudah berjalan dengan baik, Pak? Trotoar. Sama, masih banyak dijumpai trotoar untuk berjualan malahan. Iya ya. Iya. Kemudian yang kira-kira nih, Pak, menurut Bapak jika ada pedagang kaki lima yang jualan di trotoar itu bagaimana, Pak? Menurut pandangan Bapak, kira-kira? Ya, namanya orang berjualan kan pasti pengen mendapatkan untung. Iya. Nah, di situ ya setidaknya tidak mengganggu orang lain lah. Itu aja. Kalau memang kita untuk cari penghasilan, ya jangan mengganggu orang lain. Oh iya, baik, Pak. Pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Menurut pendapat Bapak, kira-kira pembangunan di Kota Bandar Lampung ini selama 3 tahun terakhir sudah berjalan dengan baik apa belum, Pak? Kalau secara keseluruhan pembangunan sangat dirasakan karena 3 tahun terakhir ini banyak pembangunan flyover terutama ya. Ini sangat mengurai kemacetan. Yang tadinya macet jadi nggak macet. Yang sangat dirasakan khususnya 3 tahun terakhir ini. Iya. Baik, Pak, terima kasih, Pak, sudah memberikan waktu untuk bisa diwawancarai. Semoga dagangan Bapak juga semakin laris dan juga selalu diberi keberkahan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil wawancara tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di Kota Bandar Lampung itu ada beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan pembangunan, yaitu ada kebijakan pembangunan jalan, kemudian flyover dan juga pembangunan tempat wisata.
Nah tadi bapaknya menjelaskan bahwa kebijakan yang paling berpengaruh terhadap penjualannya yaitu adalah kebijakan pembangunan jalan. Karena ketika jalan itu bagus, maka trafiknya atau pengunjung yang lewat di situ, masyarakat yang melewati jalan itu akan semakin banyak sehingga mempengaruhi terhadap penjualan bapak tersebut. Adapun pembangunan flyover yang dilakukan wali kota di Kota Bandar Lampung itu memiliki pengaruh terhadap kemacetan. Jadi bisa mengurangi kemacetan walaupun kemacetan itu akan selalu ada, namun bisa mengurangi. Bapak tersebut mengatakan bahwa ketika tempatnya itu dipindah, misalnya di Pasar Bambu Kuning, itu kata bapaknya akan mempengaruhi terhadap penjualan, karena dari sisi pelanggan pasti akan dari nol lagi mencari pelanggan lagi, kemudian tempatnya juga pasti akan mencari tempat yang baru dan harus menyesuaikan. Selanjutnya yaitu zebra cross yang ada di Kota Bandar Lampung itu belum berjalan semestinya karena masih banyak kendaraan-kendaraan yang melewati zebra cross tersebut dengan kecepatan yang tinggi, dan trotoar juga yang ada di Kota Bandar Lampung itu belum berjalan dengan baik, yang mana kita tahu bahwa penjual-penjual kaki lima itu masih banyak sekali berjualan di trotoar. Nah, menurut Bapak tadi pandangan terhadap penjual yang berjualan di trotoar itu katanya bahwa itu bisa merugikan pejalan kaki, Mungkin untuk pemerintah bisa memberikan tempat yang lebih layak untuk para penjual kaki lima, pedagang kaki lima di tempat-tempat yang lebih strategis, misalnya tempat wisata, atau memperbanyak tempat-tempat yang di situ dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian kebijakan pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung selama 3 tahun terakhir menurut Bapak tadi masih sudah bagus, namun masih ada beberapa yang kurang. Jalan juga masih banyak yang rusak. Namun untuk 3 tahun terakhir itu jauh lebih bagus dari tahun sebelumnya. Mungkin itu saja wawancara yang saya lakukan, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.